Geger, Farhad Abbas membongkar kedatangan Gery Julian ke Kementerian Sosial yang disebutkannya mendapatkan teguran keras dari Kemensos. Ya, Farhad Abbas bahkan juga menuding konflik internal antara Novi dengan Gery hanyalah menjadi panggung pencitraan, sementara dana yang dipermasalahkan pun terus menjadi teka-teki publik. Lantas apa maksud dari Farhad Abbas mengatakan hal tersebut? Apa pula komentar beberapa praktisi hukum mengenai pengalian dana donasi untuk Agus Salim? Benarkah setali tiga uang dengan pernyataan Farhad yang menyebutkan siapapun yang menerima donasi Agus bisa dipidana akibat hal tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, polemik dana donasi Agus Salim yang dialihkan kepada korban bencana alam di NTT masih menjadi perhatian publik. Melibatkan beberapa nama yang terlibat aksi saling tegang ini. Kali ini, Ketua Tim Kuasa Hukum Agus Farhad Abbas pun datang dengan melemparkan pernyataan mengejutkan yang langsung saja menghebohkan jagat maya. Mengklaim bahwa kedatangan Gery Julian ke Kemensos pada Kamis 16 Januari 2025 lalu justru berakhir dengan teguran keras dari pihak Kemensos. Alih-alih mendapatkan pengakuan atas pelaporan hasil donasi yang telah dialihkannya kepada korban bencana alam di NTT bersama Denny Sumargo pada saat itu. Gery dan tim Yayasan Peduli Kemanusiaan menurut Farhad malah mendapatkan peringatan agar uang donasi Agus Salim tidak sembarangan beredar. Farhad Abbas bahkan juga mengungkapkan sebuah fakta baru yang membuat publik pun akhirnya tercengang. Pasalnya menurut Farhad, Gery Julian yang kini menjabat sebagai ketua yayasan menggantikan Pratiwi Novianti sempat diundang secara resmi oleh pihak Kemensos untuk hadir. Namun, Gery pun beralasan tidak bisa datang dengan alasan masih berada di NTT. Pernyataan Farhad Abbas ini pun sontak memicu sebuah gelombang perdebatan baru di masyarakat. Terkait apakah benar Gery Julian dan tim yayasan melakukan pelanggaran prosedur? Ataukah ini hanya strategi Farhad untuk menggiring opini publik terhadap seterunya itu? Ini perlu saya tekankan, saya jelaskan kepada pemirsa di tanah air. Kita meminta kepada yayasan, kamu jangan bikin pencitraan. Saya sudah dapat semua informasi bahwa yayasan ditegur dan disuruh klarifikasi oleh Kementerian Sosial. Ini catatan. Untuk mencegah agar uang Agus itu jangan sampai beredar ke mana-mana gitu. Tapi ketika diundang mereka ngaku masih di NTT. Mereka nggak datang. Nah, harusnya mereka sadar bahwa mereka itu dilarang sebelum diaudit, sebelum menyelesaikan persoalan hukum gitu. Jadi, kalau donatur masih menggugat perdata, tiba-tiba uang dibagikan, ya itu menurut saya adalah selama ada proses perdata, ya, pidana, itu tidak boleh itu uang dibagikan. Bagaimana seorang PB mewakili donatur, ya, melaporkan Agus ke pidana dan menggugat Agus ke perdata, sedangkan dia menyetujui uang itu diserahkan ke NTT. Ya, seperti angin badai yang tidak kunjung mereda, polemik dana donasi untuk Agus Salim ini semakin bergolak.
Apalagi dengan pernyataan baru yang diungkapkan oleh Farhad Abbas. Seperti diketahui, belum dikonfirmasi secara langsung oleh Gary Julian, Farhad pun kembali menegaskan bahwa uang yang tengah bersengketa ini tidak bisa asal dibagikan, apalagi digunakan tanpa memperhatikan proses hukum yang sedang berjalan. Farhad Abbas bahkan kembali menjelaskan perbedaan mendasar antara donasi dan charity, di mana donasi ini pun menyalahi aturan dan jika diusung dengan nama donasi seharusnya menyertakan PUB atau izin pengumpulan uang dan barang. Selain itu, Farhad pun juga menitik beratkan pada kasus Agus Salim ini, di mana para penyumbang menurutnya dengan jelas menyebutkan bahwa uang tersebut adalah untuk pengobatan mata Agus dan bukan untuk yayasan ataupun untuk pihak lainnya. Bagaimana mereka menggugat Menteri Sosial, ya, kemudian mau bermanis-manis ke Kementerian Sosial, padahal Menteri digugat sama dia, uang dikasih ke sana, gitu. Padahal persoalan utama adalah kalau mereka mengaku ini adalah donasi, tidak ada izin, PUB-nya itu nggak ada izin, gitu. Ilegal. Tapi karena ini bagi kami itu adalah charity, sumbangan seikhlasnya ditujukan kepada Agus Salim. Dan setiap mutasi rekening itu ada pernyataan dan tulisan pesan berita dari penyumbang bahwa ini buat Agus, buat mata Agus, buat Agus. Nggak ada dibilang buat yayasan, nggak ada dibilang buat yayasan, nggak ada dibilang buat yayasan. Nah, dan uang itu masuk sekitar 1,4 miliar ke rekening Agus. Itulah yang dibuat Novi yang awalnya dulu dengan kebeteannya, dengan postingannya, Instastory-nya, kemudian bahwa hey guys, ini orang ini BPJS, sehingga orang semua membuli dan benci kepada Agus. Nah, itulah mulai terjadinya. Kemudian diyakinkan oleh Denny Sumargo bahwa uang itu aman dan dalam pengawasan, apabila diambil atau hilang dan Denny akan menggantikannya, dan ingat satu, dia akan mensikat. Nah, sedangkan yang sekarang yang menghabiskan uang itu adalah mereka. Jadi silahkan sikat dirimu sendiri, kan kira-kira seperti itu. Sementara itu, polemik dana donasi untuk Agus Salim memang semakin memanas dengan pernyataan terbuka dari Farhad. Farhad bahkan sempat meminta Gary untuk tidak lari dari tanggung jawabnya sebagai Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan. Pasalnya, akan ada 2 laporan besar yang akan menantinya. Menyebut bahwa laporan tersebut salah satunya terkait pengakuan Gary sebagai pengacara yayasan adalah pelanggaran yang serius. Farhad pun menilai tindakan tersebut merupakan manipulasi yang tidak hanya merusak citra yayasan, tetapi juga menyakiti hati para donatur yang percaya kepada transparansi dan juga integritas lembaga tersebut. Lebih lanjut, Farhad Abbas juga memperingatkan Gary agar tidak mundur sebagai ketua yayasan sebelum menyelesaikan semua persoalan hukum yang menjeratnya. Ia pun menegaskan bahwa langkah mundur hanya akan memperburuk citra Gary dan juga yayasan yang dipimpinnya. Nah, jadi saya mendapat informasi dari Kementerian Sosial juga menegur mereka. Nah, jadi mereka di NTT nggak mau balik, malah uang habis. Dan mereka datang ke Kementerian Sosial, ini dapat informasi, mereka cuma sebarin foto-foto seolah-olah ini laporannya, padahal tidak. Padahal mereka menyadari itu adalah kesalahan dan mereka membuat pernyataan tidak akan mengulangi kejadian itu. Tapi yang namanya hukum, kata Kementerian Sosial, ya, kalau silakan aja kamu lakukan apa seenak perut kamu, tapi persoalan Agus kalau tidak diberitahu, tidak ada izin Agus membuat satu laporan pidana perbuatan perdata, itu ada tanggung jawab individu sebagai ketua yayasan. Jadi jangan seenaknya ketika berpolemik dibuatlah yayasan ini pindah ke Gary. Kemudian udah habis nih uangnya, Gary mau keluar. Jangan keluar dulu kamu Gary. Kau selesaikan persoalan ini. Ada 2 persoalan kamu. Laporan pertama ngaku-ngaku sebagai pengacara kuasa hukum. Yang kedua, ya, kan kamu memaksa uang Agus lari ke rekening kamu menggunakan uang tersebut. Menyangkut kebiasaan untuk urusan pribadi nggak ada, kita nggak mau tahu itu. Yang penting sudah terbuka bahwa ketua yayasan yang lama menyatakan bahwa dia menolak dan minta itu uang kembali, dan kamu tidak kembalikan uang itu.
Ya, dengan berbagai tudingan yang terus bermunculan, polemik ini pun semakin menjadi perhatian publik yang haus akan kejelasan dan juga keadilan. Gary Julian kini berada di tengah pusaran badai yang penuh teka-teki, terutama Farhad Abbas yang terus menyerang dengan fakta dan juga argumen yang mengguncang. Akankah Gary mampu untuk menjawab semua tuduhan ini dengan bukti yang meyakinkan? Di sisi lain, prahara lain yang kembali mengguncang tentu adalah kabar yang menyebutkan adanya konflik internal yang terjadi antara Novi dengan Gary. Dua sosok sentral di balik Yayasan Peduli Kemanusiaan ini kabarnya tengah dilanda badai masalah. Bahkan, Gary Julian mengakui bahwa komunikasinya dengan Novi secara individu sedang kurang baik. Bahkan, Gary pun juga mengungkap bahwa nomor WhatsApp-nya justru diblokir oleh Novi. Dan hal itu pun juga terlihat dari postingan story Novi di sosial media pribadinya, di mana Novi belum memencet batal blokir. Menanggapi hal ini, Farhad pun juga menyebutkan mereka sedang sama-sama saling mencoba lari dari masalah atau istilah Farhad adalah cuci tangan. Tak mau ikut larut terlalu jauh dalam hal ini, Farhad Abbas pun malah melontarkan sindiran tajam kepada Gary dan Novi. Menurutnya, jika memang merasa bersalah, seharusnya mereka pun mengundurkan diri tanpa banyak drama. Komunikasi dengan Novi sebagai individu memang ya saya katakan memang saat ini kurang baik gitu kan, karena bisa teman-teman lihat sendiri banyak beredar di medsos narasi yang kian menyebutkan bagi kami yang berangkat ke NTT seolah-olah banyak isu-isu gitu kan. Nah itu akan saya jelaskan. Mungkin secara isu itu benar, yang saya sampaikan juga saat saya pulang dari NTT saya sampaikan itu benar. Mungkin tentang uang itu apakah ditahan ataukah diminta balik itu juga benar gitu kan. Kalau memang teman-teman mau lihat pun saya juga siap, saya punya semua datanya di ini saya sekali lagi menjawab ya, saya nggak pernah unfollow semua akunnya TP, tapi saya diblok. Iya per hari itu karena saya nggak mau balikin uangnya pada saat itu. Ya masih di ya, saya diblok. Ya, otomatis setelah dibuka bloknya kan saling unfollow gitu kan. Mereka sekarang sudah berantem, mereka saling mau cuci tangan. Silakan ya. Ingat ya, netizen ya. Bukan aku yang berantem sekarang gitu. Saya fokus membela Agus, membela Kadin Agus. Sekalipun kalian menghujat, sekalikan kalian mendukung langkah ketua yayasan lama maupun baru. Kalian anggap mereka dewa malaikat ya, yang kita dianggap kita salah, kami tidak gentar, kami tetap maju. Silahkan, mau mundur saya nggak peduli. Kalau di Jepang orang kalau salah melakukan kehormatan itu harakiri. Kalau di sini cuma mundur aja, jangan banyak ngomong, mundur aja. Kita kan Agus kan mau menjarain kalian, mau dipenjarain sama kalian mereka itu. Jadi nggak usah mundur, pasti mundur nanti kalau bersalah. Donasinya Agus sudah habis, sudah dihabisin mereka, pengakuannya udah habis. Ngapain tahan lagi, biarin aja. Kalian udah menyelesaikan menggugat, habisin uang Agus, terus pura-pura membuat laporan apa? Kalian dimarah. Udah bikin pernyataan kan, minta maaf, bersalah, tidak akan mengulangi kan, udah ada kan, itu lu jelasin ke masyarakat supaya masyarakat tahu lu salah. Pernyataan Farhad Abbas ini pun jelas menjadi sebuah angin baru yang semakin memanaskan polemik antara pihak-pihak terkait dalam kasus donasi Agus Salim. Publik pun kini terus menantikan bagaimana tanggapan Novi dan Gary terhadap tuduhan-tuduhan itu. Akankah drama ini segera menemukan titik terangnya? Ataukah konflik antara Novi dengan Gary akan menjadi sebuah babak baru yang semakin mengungkap sisi gelap di balik yayasan ini? Lantas seperti apa tanggapan dari dua praktisi hukum terkemuka tanah air, Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi dan juga Deoli Payumara terkait polemik ini? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Polemik pengalian donasi pengobatan untuk Agus Salim masih berlanjut.
Dan kali ini, Mayor Purnawirawan Marwan Iswandi turut angkat bicara, menyikapi langkah kontroversial Gary Julian yang sudah mengalihkan dana donasi Agus kepada korban bencana alam di NTT bersama Denny Sumargo. Menurutnya, hal ini pun sudah melanggar etika, apalagi dengan status uang donasi yang masih bersengketa. Tidak hanya itu, ia pun juga mengingatkan bahwa dana sengketa seperti ini tidak boleh sembarangan disalurkan oleh pihak manapun, apalagi jika tujuan awalnya jelas ditujukan untuk Agus Salim. Menurutnya, jika ada pihak lain yang menyerahkan dana yang sedang bersengketa, bisa menjadi sebuah pelanggaran. Dan apa yang dikatakan oleh Farah Tabas adalah benar. Siapapun yang menerima dana ini tanpa persetujuan hukum bisa dijerat pidana. Kita gunakan logika ya, logika hukum. Nah, kita pakai logika hukum. Sekarang ini masih sengketa, berarti ada yang perebutkan masalah ini kan. Loh, kok diserahkan ke orang lain? Secara etika aja udah nggak benar. Ini etika. Secara hukum pun, kalau seandainya terjadi sengketa antara A dan B, yang memenangkan si A, kok duit udah di tempat lain, bertanggung jawab dong yang menyerahkan itu. Tapi etika, kita tetap hidup ini, kita utama itu bukan masalah hukum, utama itu adalah etika. Kalau ini masih sengketa, ya tahan dulu sampai sengketa selesai. Ya siapa yang menang ini mau menyerahkan nggak untuk donasi ke NTT. Kalau dia nggak mau, etika loh. Itu menurut saya. Tadi kan, jadi kan sengketa nih antara kita anggap si A dan B. Justru si C yang menyerahkan dana ini kepada pihak lain. Itu berhak nggak tuh si C untuk menyerahkan? Orang masih bermasalah kok. Walaupun seandainya kita anggap si C bilang nanti kalau siapapun nuntut saya nggak boleh. Ini kan etika. Kalau menurut saya bisa dipidana karena dia memberikan dana orang lain. Seandainya kita bicara ini logika saya ya. Si A sekarang bermasalah sama si B. Si C yang memberikan uang ke NTT, yang menang si A. Si A keberatan terhadap ini, kenapa duit ini? Dia pidanakan, bisa kok, duit dia kok. Kenapa kamu ini? Walaupun dia bilang saya nggak bisa kayak gitu. Sama sekarang seadanya dia bilang, ada orang mencuri ketahuan, saya balikin deh. Apa kamu kayak gitu? Ya enggak dong, perbuatan pidana itu terjadi. Sementara itu, berbeda dengan Marwan Iswandi, Deoli Payumara menyoroti dari sisi layak tidaknya uang donasi yang bersifat non-hukum. Karena digalang tidak mengikuti aturan undang-undang yang ada dan disengketakan di muka hukum. Di matanya, karena uang donasi Agus Salim dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, maka statusnya donasi tersebut adalah non-hukum dan tidak bisa disengketakan. Terkecuali kalau penggalangannya sesuai aturan hukum, baru bisa disengketakan di muka hukum. Ya, jadi ini kan mengenai uang donasi. Uang donasi ini sebenarnya adalah uang non-hukum namanya. Kalau uang hukum itu jual beli, perjanjian sewa menyewa, atau yang sifatnya ada dasarnya ya. Dasarnya itu sifatnya bukan kerelaan, itu yang namanya hukumnya. Tapi kalau yang ini adalah kerelaan, memberi dengan rela ya, berarti memberi dengan ikhlas. Biasanya ini yang non hukum ini, uang non hukum ini adalah uang misalnya uang duka cita kalau ada kedukaan, atau uang sedekah, atau uang persembahan, atau uang yang sifatnya keagamaan. Itu adalah uang-uang yang non hukum. Apakah uang non hukum bisa digugat? Jawabannya bisa. Tapi apakah punya nilai gugatan? Jawabannya rasanya agak sulit punya nilai gugatan karena uang ini uang non hukum yang pemberiannya adalah sukarela dan keikhlasan, begitu. Nah, batasan antara sukarela dan keikhlasan lawannya adalah tidak sukarela dan tidak ikhlas. Tapi ini juga bukan persoalan hukum, begitu, cuma masalah perasaan aja. Jadi sosial perasaan namanya, ya. Sekarang uang ini dianggap uang sengketa. Dasarnya apa? Karena ini kan uang non hukum. Kalau tidak ada kalau ini bukan uang hukum, ya berarti kan nggak perlu lagi kita bersengketa. Jadi sengketa ini nggak punya dasar, karena ini uangnya uang non hukum, uang sosial namanya. Jadi nggak punya dasar untuk disengketakan.
Apakah ada pernah kita mempersengketakan uang yang kita persembahkan kepada lembaga keagamaan? Jawabannya tidak. Apakah pernah kita mempersengketakan uang yang sifatnya kita memberikan duka cita? Jawabannya tidak. Apakah kita pernah mempersengketakan uang yang sifatnya pemberian sedekah kepada pengemis? Jawabannya tidak. Gitu. Karena ini uang non hukum. Jadi kita tidak pernah menyebutkan adanya sengketa terhadap uang ini karena ini adalah uang donasi yang non hukum. Tapi ada juga uang donasi yang hukum, yaitu uang donasi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum, yaitu misalnya kalau kita memberikan donasi, dasarnya adalah izin-izin yang resmi dari Kementerian Sosial, ada undang-undangnya, itu menjadi uang hukum. Gitu. Persoalannya, donasi kemarin ini adalah donasi yang tidak menggunakan atau tidak berdasarkan pada izin-izin dari kementerian, main asal donasi aja, sehingga ini disebut sebagai uang donasi non hukum. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.